Oke, balik lagi di Inspirasi Kita, temukan cerita dan raih maknanya bersama Anissa di sini dan juga Kak Fitra Nugraha selaku penulis dan juga founder dari Nulispreneur. Kak, kita sudah ngobrol banyak ya Kak terkait Nulispreneur ini dan juga pengalamannya Kakak terkait bidang kepenulisan dan masih bahas terkait Nulispreneur ya Kak ya. Yang dimana ada kelasnya, ada edupreneur juga dan juga ada terkait kelas-kelas kepenulisan. Yang mau saya tanyakan adalah respon daripada audiensnya Kak, halayaknya. Sebenarnya apa sih yang mereka resahkan atau mungkin kasus atau mungkin dalam sesi tanya jawab apa yang mereka curious-nya Kak, mempertanyakan Kak begitu. Ya, jadi kelas itu kan memang untuk menjawab atau menjadi wadah bagi teman-teman atau peserta untuk menyelesaikan dalam tanda kutip masalah dia di bidang itu kan. Nah, adapun di kelas menulis yang sering kemudian menjadi kendala kan yang ikut kelas menulis itu kan otomatis orang yang ingin nulis kan, orang yang ingin menulis buku. Nah, apa yang kemudian menjadi kendala mereka? Pertama itu otomatis tentang tips menulis atau kemudian tentang motivasi karena mungkin dari segi kemampuan dia sudah ada, nah segi motivasi dan untuk mendorong dia untuk lebih mau menulis itu mungkin masih kurang. Nah, kemudian juga ada dia belum tersuasana kan, tersuasana untuk mau menulis. Makanya di kelas menulis itu ya kita banyak bahas tentang kepenulisan dari berbagai macam, mulai daripada tips menulis, kemudian membangun suasana menulis sampai pada tahap-tahap untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, itu kita bahkan kita bersama untuk menghasilkan karya bersama supaya mereka tahu oh begini tahapnya. Begini caranya, bukan hanya kita kasih teori saja, tapi kita langsung kasih contohnya caranya. Nah, makanya dari kelas itu kan kita lahirkan buku karya bersama, buku antologi itu, supaya para peserta itu, oh ternyata ini tahapnya. Ada tahap-tahap yang harus dilalui untuk sampai pada menghasilkan sebuah karya buku. Nah, dan alhamdulillah itu banyak yang yang senang dan banyak yang kemudian dari situ ya mereka semangat untuk menulis dan ada beberapa peserta juga yang alhamdulillah sudah menghasilkan karya buku solonya, buku sendirinya. Nah, alhamdulillah dari kelas menulis kita. Nah, itu kalau karena kebanyakan juga kan ya mereka semangat di awal atau semangat pada saat itu saja tapi setelah itu hilang semangatnya. Nah, kita kasih gambaran bahwa kita kasih kemudian sedikit tips untuk bisa menjaga konsistensi dalam menulis itu kan membutuhkan istilahnya circle lah, kan membutuhkan kemudian lingkungan yang mendukung. Nah, salah satunya itu ya kita buatlah kelas itu di mana kelas itu melibatkan orang-orang yang memang senang nulis, otomatis dari situ mereka saling menjalin menjalin interaksi kan, menjalin saling berbagi setelah kelas itu dan itu masih terjalin. Nah, itu kalau dari segi kelas menulis. Nah, adapun dari segi kelas entrepreneur atau edupreneur ini, itu sebuah kelas yang dimana juga untuk menjawab tantangan di dunia bisnis atau UMKM hari ini. Dimana hari ini kan yang kita tidak bisa pungkiri dunia digital itu sangat besar kan pengaruhnya dalam membangun usaha. Nah, makanya kita hadirkan kelas-kelas itu yang di awal kemarin 3 kelas itu kelas digital marketing untuk memberikan pendampingan kepada UMKM para pelaku usaha untuk bisa membawa usahanya ini bisa dikenal lebih luas lewat digital marketing tadi di dunia digital. Nah, makanya ada kelas-kelas yang kita buat itu memang kita hadirkan orang yang kompeten untuk membahas itu. Nah, kolaborasi dengan mereka kan dan alhamdulillah dari kelas itu kan ya beberapa pelaku usaha yang menjadi peserta pada itu ya sudah mempraktekkan apa yang ada di kelas-kelas tadi. Kelas iklan ads mereka sudah bisa, kelas kemudian bikin konten mereka juga sudah alhamdulillah sudah bisa bikin konten. Dan kelas-kelas copywriting juga itu juga sudah kemudian banyak para peserta sudah memainkan kan copywritingnya di usaha-usaha mereka masing-masing. Alhamdulillah bisa sedikit berkontribusi walaupun tidak banyak untuk bersama-sama tumbuh dengan para pelaku UKM, walaupun kami juga sebagai pelaku UKM dengan adanya Nulispreneur kita belajar bersama dan kita tumbuh bersama. Itu kira-kira output daripada Nulispreneur ini.
Luar biasa sekali, sampai memastikan teman-teman yang hadir dalam kelas itu memiliki karya ya Kak ya? Alhamdulillah. Baik, terkait edupreneur itu sendiri, juga penulisan buku, bagaimana nulispreneur itu memastikan kalau mereka tetap on the track, Kak? Misalnya kayak kalau dari pembuatan buku antologi ini ya Kak, apakah mereka ada pendampingan khusus? Dan juga kalau untuk edupreneur, bagaimana bisa memastikan apakah dari kelas 1 ke kelas selanjutnya, apakah dipastikan, apakah di reach out lagi kembali terkait bagaimana untuk sesi kelas kemarin atau seperti itu Kak, bagaimana? Iya sebenarnya output atau kemudian follow up dari kegiatan itu kan memang kita tidak buat khusus. Kenapa? Karena tergantung dari peserta itu-nya. Kan banyak peserta itu kan ada yang memang nyari serunya saja, ada yang mencari ilmunya, pengalamannya, dan juga ada yang cari jejaring di dalam kan. Nah, tapi dari segi berbagi pengalaman dengan mereka itu cukup baik kan. Mereka kemudian kita lihat progres dari usahanya di media sosialnya kan, nah itu cukup baik. Nah, kenapa? Ya karena banyak tidaknya itu bisa membantu mereka dalam tadi digital marketingnya, membantu digital marketing untuk promosikan usahanya, itu alhamdulillah ada peningkatan. Nah, jadi itu dari segi edupreneur tadi. Nah, betul juga dengan penulisan, kita kemudian sering karena setelah kemudian para peserta itu ikut kelas itu kan ya kita masukkan dalam sebuah grup, grup WA lah. Betul. Grup WA itu ya di situ kita saling sharing. Kita menulis artikel tentang kepenulisan, kita tulis artikel tentang tips-tips bisnis dari tadi wawancara dengan pelaku usaha yang sudah duluan sukses hari ini, itu kita lempar di situ. Kita kemudian buat artikelnya, kita kirim ke situ untuk mereka sama-sama belajar. Nah, jadi output dari situ alhamdulillah kita masih tetap terjalin interaksi dengan para peserta. Betul. Bagus juga ya tekniknya ya Kak. Berarti peserta itu ibaratnya tidak ikut kegiatan terus lepas, tapi masih ada dalam grup itu, masih mungkin saling follow up satu sama lain, atau mungkin saling memberikan pertanyaan satu sama lain ya. Dialog juga kembali terjadi di situ ya Kak, di grup. Baik, dan kalau untuk nulispreneur ini ya Kak, untuk memasuki usia 2 tahunnya, pastinya mungkin ada halang rintang ya mungkin ya bahasanya ya Kak ya. Mungkin dari awal mula atau mungkin sedang dijalani sekarang, mungkin ada yang bisa diceritakan nggak? Iya, kalau rintangan dan kendala yang dihadapi itu pasti ada. Dan kebanyakan itu kan ya baik dari internal maupun eksternal yang kita hadapi. Nah, kalau kami sendiri di nulispreneur ini, karena memang tadi pertama literasi yang butuh banyak effort untuk kemudian diedukasi itu kita masih butuh waktu yang cukup panjang kan untuk bisa membuat semangat literasi itu tuh semakin membumi di bumi Anawa ini. Nah, makanya kita banyak menjalin kolaborasi dengan komunitas-komunitas yang lain, komunitas literasi yang lain untuk menyemarakkan semangat literasi ini. Nah, itu yang kita terus dorong kan, terus kemudian kita dorong supaya tadi terus konsisten. Nah, begitu juga dengan dalam bisnis kan, dalam bisnis kami itu memang apalagi ekonomi hari ini itu kita lihat itu semakin penuh dengan tantangan ya. Nah, makanya kita di nulispreneur itu berusaha untuk terus berinovasi. Begitu kemudian satu pintu usaha atau peluang itu semakin mengecil karena kondisi dan keadaan, ya kita mencari inovasi yang lain, kita berinovasi kepada di sektor yang lain. Nah, makanya kita tidak hanya tunggu bola saja, tapi kita menjemput peluang itu lewat kemampuan kita di nulispreneur, yaitu di bidang edukasi kepenulisan dan edukasi entrepreneur itu atau UMKM. Jadi itu secara garis besarnya tantangan dari yang kita bisa hadapi kan dalam beberapa tahun terakhir ini. Baik. Dan mungkin juga sebagai last question juga ya Kak, dan mungkin bisa dijawab singkat saja terkait harapan untuk nulispreneur ini Kak. Ya, jadi kami harapkan dari nulispreneur ini adalah bagaimana kemudian menggait
lebih banyak lagi orang dari yang punya sama-sama semangat untuk berliterasi dan juga sama-sama untuk mau belajar dalam membangun atau memulai usaha ini, untuk kemudian kita sama-sama menggerakkan literasi dan menumbuhkan ekonomi di daerah kita lewat edukasi entrepreneur ini. Nah, makanya kita banyak kolaborasi ya. Karena ini zamannya bukan lagi zamannya Superman tapi zamannya Marvel yang mengumpulkan banyak orang untuk sama-sama mencapai tujuan bersama. Apa itu tadi bisa memberikan kontribusi positif terhadap literasi dan pengembangan UMKM di kota kita ini. Nah, alhamdulillah kita banyak tidaknya kita berusaha untuk memberikan kontribusi yang kita bisa lakukan. Ya, seperti itu. Betul. Amin. Semoga apapun harapan dan dicita-citakan itu akan dikabulkan dan terlaksana dengan baik ya Kak, pastinya. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Kak Fitra Nugraha sudah hadir di studio Sultra TV di Inspirasi Kita. Ya Kak, betul sekali. Dan juga untuk teman-teman, sobat inspirasi yang ada di rumah, pastikan untuk langsung cek di Instagramnya Nulispreneur ya Kak, berarti ya Kak. Baik. Nah, Sobat Inspirasi, akhir kata telah tiba kita di penghujung acara. Terima kasih telah menyaksikan Inspirasi Kita episode ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk tetap minum maksimalkan harimu agar selalu menjaga daya tahan tubuh. Dan saya Anissa, mewakili kru yang bertugas, juga mengucapkan terima kasih banyak dan sampai bertemu di episode berikutnya di Inspirasi Kita, temukan cerita dan raih makna. Sampai jumpa.